Pasar tekstil terbesar di Asia Tenggara yang berlokasi di Tanah Abang, Jakarta selalu ramai dikunjungi pada momen-momen tertentu. Satu hari jelang bulan suci Ramadan yang dibarengi libur nyepi kali ini, volume pengunjung yang datang dari Jakarta maupun luar Jakarta kian membludak. Kepadatan pengunjung mulai dari area luar pasar hingga di area dalam gedung Blok A, B, F, hingga G. Sejumlah pengunjung sengaja datang ke Pasar Tanah Abang untuk berbelanja kebutuhan Lebaran. Selain harganya yang jauh lebih murah dibanding di mal, pilihan model dan warna yang ditawarkan para pedagang juga sangat bervariasi. Dari Tangerang. Jauh banget. Sengaja kesini atau gimana, Mbak? Iya, sengaja kesini. Kan bentar lagi mau Lebaran. Tapi kalau di Tanah Abang tuh banyak banget motifnya ya, banyak banget pilihannya. Jadi nggak kayak kalau di pasar tradisional kan memang ada, cuman harganya pasti lebih mahal. Jadi kesini pilihan yang tepat lah. Iya. Gitu. Meningkatnya jumlah pengunjung alhasil membawa berkah bagi para pedagang. Omset pedagang rata-rata meningkat hingga mencapai 70%. Alhamdulillah udah mulai meningkat. Meningkat ya Bu ya? Ketimbang yang kemarin dari COVID? Kemarin dari COVID ya. Diperkirakan volume pengunjung Pasar Tanah Abang akan terus meningkat hingga jelang Lebaran. Terlebih tidak adanya pembatasan jumlah pengunjung setelah 2 tahun pandemi COVID-19. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang Ramadan, sejumlah masyarakat di Bantul, Boyolali, dan Klaten menggelar tradisi padusan atau membersihkan diri di sumber mata air. Hal ini dilakukan untuk mensucikan diri serta membersihkan jiwa raga dalam menyambut datangnya bulan suci. Ratusan warga Yogyakarta dan sekitarnya melaksanakan tradisi padusan di Pantai Parangtritis, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Kedatangan warga yang hendak padusan sudah terlihat sejak jam 5 pagi. Sebagian besar pengunjung datang bersama keluarganya. Ya, karena Parangtritis itu enak ya tempatnya ya. Terus untuk bawa anak-anak juga tempatnya luas gitu. Terus ada arena kolam renang, ATV, ada kuda-kuda kayak gitu. Jadi enak buat bawa anak-anak gitu. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, tim SAR Pantai Parangtritis bersama personil Pol Airut menerjunkan sekitar 60 orang anggotanya untuk berjaga di sepanjang Pantai Depok hingga ujung timur Pantai Parangendok. Sementara itu di Boyolali, Jawa Tengah, Selasa siang ratusan umat muslim melakukan kirab dan tradisi siraman dalam rangka padusan menyambut Ramadan. Para peserta berjalan kaki, naik delman dan kereta kuda menuju Komplek Pemandian Tirtomulyo Pengging. Diketahui padusan dilakukan di Umbul Ngabeyan karena tempat tersebut merupakan petilasan Pakubuwono ke-10 yang sering digunakan untuk siraman. Saya bersama Mas Faiz prosesi siraman, lalu kami bersama-sama turun ke Umbul untuk melakukan prosesi padusan seperti itu. Sama dengan Jogja dan Boyolali, warga di Klaten, Jawa Tengah juga menggelar tradisi padusan di mata air Umbul Omak di Desa Cokro. Tradisi padusan ini digelar setiap tahun menjelang Ramadan. Diawali mengambil air dari sejumlah mata air di wilayah Klaten dan disimpan di dalam 21 kendi. Kemudian air tersebut disatukan dalam air Nyai Gentung oleh para putri Roro Ngangsu dan dibawa ke Umbul Omak. Umbul mata air Omak dikenal memiliki air yang jernih, bersih, dan segar. Selain digunakan untuk lokasi wisata, airnya juga dimanfaatkan warga Klaten untuk sumber kehidupan. Tim Liputan iNews melaporkan. Berbagai tradisi unik dilakukan dalam menyambut bulan suci Ramadan di Solo, Jawa Tengah. Sementara di Jombang, Jawa Timur, menggelar pawai mengenakan berbagai busana khas berkeliling kota. Puluhan siswa dan guru Sekolah Dasar Negeri Nayu Barat 2, Solo, Jawa Tengah, menyambut bulan Ramadan dengan membuat ratusan telur masak yang sudah dipersiapkan. Mereka berkumpul di trotoar di kawasan Bundaran Geladak Jalan Slamet Riyadi di Solo untuk membagi-bagikan telur rebus gratis kepada masyarakat.
Sementara itu di Jombang, Jawa Timur, ribuan warga Muhammadiyah menggelar pawai. Mereka berjalan kaki keliling kota Jombang dengan mengenakan berbagai busana khas. Pawai digelar sebagai ungkapan sukacita sekaligus syiar kepada masyarakat akan datangnya bulan yang mulia. Kita ketika satu kegiatan menyambut bulan Ramadan. Kita juga sebentar lagi akan Ramadan. Jadi ini adalah sekaligus kita lakukan untuk menyambut kegiatan Mukta kita, sekaligus kegiatan menyambut dari puasa Ramadan. Berapa banyak Pak yang dikerahkan untuk mengikuti? Ini tadi sekitar 2000-an. Melalui pawai tersebut ingin mengajak seluruh umat muslim untuk meningkatkan amal ibadah masing-masing. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, libur Hari Raya Nyepi dan jelang Ramadan, arus lalu lintas di ruas tol di beberapa wilayah dipadati pengguna jalan. Sejumlah warga memanfaatkan momen libur untuk pergi ke wilayah Bogor, Jawa Barat, dan sekitarnya. Arus lalu lintas di ruas tol Jagorawi, tepatnya di kilometer 11 Ciracas, Jakarta Timur dipadati pengguna jalan. Ribuan kendaraan mengular di jalur dari arah Jakarta menuju wilayah Bogor, Jawa Barat. Sejumlah warga nampaknya memanfaatkan momen libur Hari Raya Nyepi untuk pergi keluar kota bersama keluarga sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Tak hanya kendaraan pribadi, sejumlah truk dan bus turut memadati ruas tol. Petugas kepolisian telah memberlakukan sistem ganjil genap di jalur puncak Bogor hingga akhir pekan mendatang. Sementara libur Hari Raya Nyepi yang bersamaan dengan jelang memasuki bulan Ramadan, jalan tol Cipularang Purwakarta, Jawa Barat dari arah Jakarta menuju Bandung macet panjang. Kemacetan sekitar 8 km. Berdasarkan informasi di media sosial milik Jasa Marga, kemacetan terjadi selain karena meningkatnya volume kendaraan, juga disebabkan adanya perbaikan jalan di sebelah kiri lajur. Jasa Marga memprediksi 899.000 kendaraan akan meninggalkan Jakarta pada libur Nyepi ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Sehari jelang Ramadan, harga daging ayam potong di sejumlah pasar tradisional di Purwakarta, Jawa Barat melambung tinggi. Kenaikan harga yang cukup signifikan juga terjadi di pasar tradisional Cimahi, Jawa Barat, di mana daging sapi dijual dengan harga Rp150.000 hingga Rp160.000. Hamin 1 bulan suci Ramadan, harga daging ayam potong di sejumlah pasar tradisional di Purwakarta, Jawa Barat melambung tinggi. Melambungnya harga daging ayam mulai terjadi hari ini, hingga tembus di kisaran Rp38.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Padahal, satu hari sebelumnya atau pada hari Selasa kemarin masih di kisaran Rp35.000 per kilogram. Menurut sejumlah pedagang, penyebab kenaikan harga daging ayam sudah biasa terjadi setiap jelang Ramadan, di mana ada peningkatan pembeli. Bahkan jumlah yang dibelinya pun relatif lebih banyak dari hari biasanya. Kemarin naiknya bertahap. Sekarang dia membludaknya sekarang. Kenapa tuh Bu? Apa konsumsinya yang banyak, daya pembeli? Ya sekarang juga tadi ya agak membludak sih pembelinya. Sementara di pasar atas kota Cimahi, Jawa Barat, satu hari jelang Ramadan, harga sejumlah kebutuhan terus merangkak naik. Namun yang paling mencolok terjadi pada harga daging sapi. Daging sapi dijual dengan harga Rp150.000 hingga Rp160.000. Kenaikan komoditi daging ini dikeluhkan pedagang karena omset penjual menurun dan sulit memperoleh sapi lokal. Kenaikan harga daging sapi lokal ini akibat berkurangnya pasokan dari pemotongan. Selain itu, kenaikan juga diakibatkan karena mendekati bulan suci Ramadan. Penyebabnya itu pasokan aja, nggak ada lain. Pasokan barang, berkurangnya pasokan berarti imbas untuk para pedagang mungkin mau tidak mau kurang daging naik. Ini dampaknya Bapak, pembelian sendiri? Dampaknya untuk pembelian sendiri ya nggak seperti biasanya ramai ya begini keadaannya. Berkurang ya? Berkurang. Pedagang berharap adanya langkah konkret dari pemerintah untuk menekan harga daging dan sembako. Bukan tidak mungkin harga-harga akan terus naik karena pasokan sapi lokal terus berkurang. Dari Purwakarta dan Cimahi, Jawa Barat, Irwan dan Yuwono Wahyu, iNews melaporkan.